Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Wawan Warsito dengan NIM 3122 10233 kelas TI 22 CA1 Prodi Teknik Informatika. Kali ini kami bersama dengan Pak Aegis. Beliau seorang guru agama Islam yang mengajar di Primary School, Junior School, and Senior High School Peach Blossom. Kami akan membahas tema Hizbus Syaiton atau golongan pengikut setan. Selamat datang Pak Aegis. Selamat datang, Mas Wawan. Oke, langsung aja nih Pak Guru. Oke. Pak Guru, ada pertanyaan nih, bisa dijelaskan secara singkat apa tuh yang dimaksud dengan istilah Hizbus Syaiton secara perspektif Islam? Baik, Hizbus Syaiton itu adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wawan ya, yaitu golongan setan yang mana manusia ini yang berhasil digoda oleh setan dengan janjinya pada saat setan itu tidak menyembah Nabi Adam. Jadi untuk itu pada intinya para manusia-manusia yang tersesat akan godaan dan bisikan setan. Nah, kemudian apa aja sih ciri-ciri dari seseorang yang termasuk dalam Hizbus Syaiton ini? Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama ya, yang pasti tidak bertakwa, yang mana tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, untuk zakat dia tidak mau. Terus yang kedua, selalu mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan. Makanya ada orang-orang yang pada saat bergaul di sosial itu mengajak kepada hal-hal yang perbuatan yang dosa seperti itu. Terus bagaimana kita bisa menghindari diri dari menjadi bagian dari Hizbus Syaiton ini? Baik, pertama untuk cara menghindarinya, yang pertama yaitu adalah kita harus membentengi diri kita dengan cara berzikir, Kemudian kita yang kedua itu adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang soleh? Agar kita apabila terpintas di pikiran kita untuk melakukan sebuah kesalahan ataupun dosa yang akan kita lakukan, teman baik kita akan memberikan nasihat kepada kita, jangan seperti itu. Itu bergaul dengan orang-orang soleh. Oke, seperti itu. Lalu, apakah ada kaitan antara Hizbus Syaiton dengan godaan-godaan modern saat ini yang kita hadapi? Pasti tentunya ada. Ingat teman-teman, setan itu tidak akan pernah ikhlas melihat para umat Rasulullah pintar. Malah setan itu pengennya kita ini, mohon maaf, bodoh. Di dunia modern ini kita memiliki yaitu teknologi yang sudah canggih seperti smartphone, HP kita. Nah, di smartphone ini bisa mengakses segala sesuatu. Dan smartphone ini bersifat mubah. Jadi tergantung siapa pengguna dari smartphone. Apabila ia tergoda oleh setan, ia akan membuka hal-hal yang negatif, Mas Wawan. Yang negatif, website negatif, menggunakan VPN dan IP yang diubah seperti itu. Apabila dia menggunakan yang positif, maka akan sebaliknya. Kita harus tahu bahwasanya setan itu sudah pasti mengganggu para umat Rasulullah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu taqilun. Sungguh setan itu telah menyesatkan di antara mereka, yaitu orang-orang seperti kita. Maka apakah kalian tidak mengerti? Itu. Jadi setan itu pas sudah berjanji dari tidak sujudnya Nabi Adam untuk mengganggu umat manusia. Seperti itu, Mas Sobat. Kemudian nih ada pertanyaan lagi, bagaimana cara kita untuk mengajak orang yang terindikasi masuk dalam kelompok ini untuk balik lagi nih ke jalan yang benar? Baik, apabila kita memiliki seorang teman yang sudah berada di golongan setan, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah yang pertama yaitu kita
tetap mengajak, usahakan harus ikhtiar mengajak orang tersebut untuk melakukan kebaikan dengan memberikan nasihat ataupun mengajak sesuatu kebenaran. Apabila tidak bisa, maka itu yang kedua, yaitu kita hanya bisa mendoakan, ya, mendoakan hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikan hati. Tapi jangan sampai kita, yang pertama itu tidak kita lakukan, karena wajib kita sebagai dai, siapapun orangnya, siapapun kesalahannya, apapun covernya, kita harus berdakwah, kita harus menasehati. Apabila kita melihat suatu kesalahan, apabila kita melihat suatu kejanggalan, kita harus berani membela kebenaran untuk orang-orang yang saudara-saudara kita terkena godaan setan. Oke, terima kasih Pak Guru atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Ya. Semoga kita dapat menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Demikian perbincangan kita kali ini mengenai Hizbus Syaitan. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you all for watching.